Jadi balik lagi sama aku, Sophie. Aku mau buat video untuk mata kuliah ketahanan pangan ujian tengah semester. Langsung aja ya. Kita makan setiap hari nih. Tapi pernah nggak sih kita tuh mikir, apakah makanan yang kita konsumsi itu benar-benar aman dan juga bergizi? Nah, di Indonesia, masalah pangan itu bukan cuma soal ada atau tidaknya makanan gitu kan, tapi juga bagaimana sih makanan itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, dalam konsep ketahanan pangan ada beberapa pilar utama. Salah satunya adalah pemanfaatan pangan kan. Nah, jadi pemanfaatan pangan itu berarti bagaimana sih pangan yang tersedia itu bisa dikonsumsi secara optimal oleh tubuh kita, jadi menghasilkan gizi yang baik dan juga mendukung kesehatan. Berdasarkan modul dari ketahanan pangan, pemanfaatan pangan ini bukan hanya bicara tentang makan aja, tapi di situ tuh mencakup kualitas yang gizi cukup, keamanan pangan, pola konsumsi, serta kondisi kesehatan masyarakat. Artinya apa? Artinya, meskipun pangan itu ada, kalau tidak aman atau tidak bergizi, maka ketahanan pangan itu belum tercapai. Nah, keamanan pangan sendiri adalah kondisi di mana makanan itu bebas dari cemaran biologis, cemaran kimia, bahkan dari benda berbahaya lainnya, sehingga aman untuk dikonsumsi gitu kan. Nah, di Indonesia ini keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi di dalam kebijakan ini tuh aspek pemanfaatan pangan difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis lokal, 2. Pengawasan mutu dan juga keamanan pangan. Yang dimana pemerintah ini bukan cuma memastikan makanannya ada doang nih, tapi juga memastikan kalau makanan itu aman, bergizi, dan juga beragam. Selain itu juga, kebijakan ini juga mendorong masyarakat untuk bukan hanya bergantung hanya pada beras, tapi mulai mengkonsumsi pangan lokal seperti singkong, sagu, sampai umbi-umbian. Nah, kita masuk ke studi kasus nih. Yang sudah dibahas tadi, ternyata di dalam prakteknya masih banyak permasalahan di dalam pemanfaatan pangan yang ada di Indonesia. Jadi, yang pertama, kasus yang sering kita temuin dan bahkan sekarang di program Presiden Prabowo, makanan bergizi gratis, karena gizi buruk dan stunting di Indonesia ternyata masih tinggi. Nah, dari contoh kasus stunting ini yang masih cukup tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan ini ternyata belum optimal loh, karena walaupun makanannya ada, kualitas gizinya itu belum mencukupi. Nah, selain stunting, di kasus yang kedua ini juga keamanan pangannya si makanan yang berbahaya nih. Jadi banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, sampai pewarna tekstil yang sering kita temui di makanan jalanan atau bahkan dijual-jual belikan di sekolah-sekolah dasar yang ada di Indonesia. Dari sini tuh menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keamanan pangan di tingkat masyarakat. Nah, selain itu juga, kasus ketiga ini ada pola konsumsi yang nggak seimbang nih. Maksudnya apa? Jadi berdasarkan modul, konsumsi masyarakat Indonesia ternyata masih didominasi oleh karbohidrat, khususnya beras, sampai sekitar 60%. Nah, sementara konsumsi protein sampai sayur itu ternyata masih lemah. Jadi dari sini tuh nunjukin kalau pemanfaatan pangan itu belum beragam dan belum seimbang secara gizi gitu ya. Dari pembahasan yang sudah saya paparkan, kita bisa melihat nih ya, bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal ketersediaan pangan aja, tapi juga bagaimana sih makanan itu dimanfaatkan secara aman dan juga bergizi. Nah, teman-teman, keamanan pangan itu menjadi hal yang sangat penting ya, karena ini tuh berkaitan langsung dengan kesehatan kita sendiri sebagai masyarakat dan juga kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukannya peran pemerintah dalam pengawasan, peran masyarakat dalam memilih makanan dengan baik, serta adanya edukasi tentang gizi dan juga keamanan pangan yang lebih banyak lagi. Karena pada akhirnya ketahanan pangan itu bukan hanya tentang kenyang, tapi tentang sehat dan juga berkualitas. Nah, segitu aja video dari aku. Bye-bye!